Selamat siang, hari ini hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel 5000 watt ya. 5000 watt ini pesanan dari saudara Ika Festivana di Lampung ya. Oke, kemudian untuk box panelnya sendiri ini ada dua. Dan pertama ini sebelah kanan ini adalah isinya nanti ATS-nya, ATS dan MPPT. Lalu yang satu lagi di sebelah kiri ini adalah inverternya. Ini dipisah ya untuk inverter dan ATS. Untuk box yang ini pintunya dilepas, baru dilepas karena nanti untuk pengetesan biar mudah ya. Pintunya ada di sana, nanti dipasang, belum dikirim. Oke, kemudian untuk menghubungkan dua box panel ini nanti ada kabel. Ada beberapa kabel ya. Yang pertama ini nanti tinggal klik aja, sudah tidak bisa terbalik ya ini, jadi nanti tinggal sesuaikan saja, soketnya udah sesuai jadi tinggal pasang saja. Kemudian nanti ada kabel baterai. Nah ini ada terminal baterai. Di box yang pertama juga ada terminal baterai. Jadi nanti untuk baterai, input baterai itu dimasukkan ke sini, terminal baterai ini. Nah, untuk inputnya adalah 48 volt DC baterainya, plus sebelah kiri, minus sebelah kanan. Nanti diparalel dengan input baterai yang ada di sini. Kemudian output dari inverter. Nah, di sini output dari inverter nanti dihubungkan ke, nah ini input inverter ya. Jadi ini L dan N, ini ya, L dan N untuk inverter. Kemudian yang sebelah kirinya ini terminal untuk input dari PLN. Oke, nanti sudah dilengkapi dengan kabelnya juga. Oke, kemudian untuk terminalnya di sebelah kiri ini ada terminal PV, ini untuk panel surya ya, Pak. PV1, PV2. Nanti PV1 ini terhubung dengan MPPT1, PV2 terhubung juga dengan MPPT yang kedua. Lalu di sana untuk output 220 volt ada di sebelah sini paling kanan ya. Ini yang dihubungkan ke beban nanti adalah output 220 volt. Oke, sebelah kirinya ini dari inverter tadi, box satunya. Kemudian yang paling kiri ini ada input dari PLN. Lalu di samping sini ini ada ground, ini dihubungkan ke tanah ya. Kemudian di sini ada beberapa MCB. Dari paling kiri dulu ini MCB PV yang pertama, PV1 tadi. Kemudian ini untuk PV2 ini ada arrestor. Lalu ini MCB baterai. MCB baterai ini dinyalakan untuk mengaktifkan PPT ya. Jadi nanti ketika ini sudah diberi input panel surya, maka dinyalakan lebih dulu MCB baterai seperti ini. Nah, kita lihat, kita nyalakan, MPPT sudah menyala, baru MCB dari panel surya yang dinyalakan satu persatu seperti ini. Oke. Nah, kalau inverter sudah dinyalakan, untuk menyalakan inverter nanti sama MCB baterai ini dinaikkan. Nanti di sini tertera outputnya, output dari inverter, artinya inverter sudah menyala. Nanti tinggal dinyalakan di sini on MCB output. MCB output dinaikkan seperti ini. Kita lihat di bagian depan. Nah, sebelah kanan ini adalah indikator dari inverter atau PLTS. Artinya indikator ini menyala, artinya inverter juga menyala. Outputnya 222 volt ya, 222 volt di wattmeter. Di tengah ini adalah wattmeter, di bawahnya adalah baterai capacity. Kemudian ini indikator dari input PLN. Jadi nanti apabila diberikan input PLN maka ini akan menyala. Ya, kemudian di bagian wattmeter ini paling atas ini adalah tegangan outputnya. Yang warna kuning ini adalah beban. Nanti apabila diberikan beban ini ada suhu, arus, timer, dan power factor atau total konsumsi daya. Oke, kita tes. Pertama kita tes dulu. Kita akan berikan input PLN. Berikan input PLN dulu. Nah, input PLN sudah ada, PLTS juga sudah ada. Kita tes dulu ya. Di sini ada switch manualnya. Kalau kita switch ke kanan seperti ini artinya otomatis. Nah, otomatis nanti adalah apabila
baterai ini prioritasnya adalah PLTS ya. Jadi terus menerus menggunakan PLTS. Nanti apabila baterai berkurang kapasitasnya di bawah 50%, maka akan otomatis berpindah ke PLN, dan inverter akan standby untuk membackup apabila sewaktu-waktu PLN padam. Nanti ketika PLN padam otomatis berpindah ke inverter lagi atau ke PLTS sampai kapasitas baterai berkurang hingga 30%. Ketika baterai sudah di bawah 30%, maka inverter akan dimatikan. Oke, kita switch secara manual dulu. Saat ini kita menggunakan PLTS 222 volt. Kita coba kita switch ke PLN ya. Kita switch PLN, outputnya 220 volt ya. Ini untuk PLN tegangannya 220 volt, PLS 222 volt ya. Terlihat perbedaannya. Kemudian perbedaannya lain adalah ketika kita switch PLN seperti ini. Nah, di sini ada indikator warna merah ini menyala, artinya kita sedang menggunakan output dari PLN. Kalau kita switch ke PLTS, nah dia mati, ke PLN dia akan menyala kembali. Oke, kita coba untuk auto, fitur auto. Untuk auto ini outputnya akan menggunakan PLTS secara terus menerus. Nanti apabila kapasitas baterai berkurang kurang lebih 50% atau pada tegangan 48 volt, maka akan berpindah ke PLN, dan PLTS tetap standby untuk membackup apabila suatu waktu PLN padam. Kita coba sebentar. Nah, kita lihat di sini tegangan baterai kita adalah 50 volt. Nah, ini 50 volt, kita turunkan kapasitasnya hingga di bawah 50%. 50% baterai itu kurang lebih 48 volt ya. Kita turunkan. Nah, sudah 47 volt saat ini tegangan baterainya. Kita lihat di sini menyala. Kita cek di depan, listriknya berubah 220 volt. Artinya sekarang menggunakan listrik dari PLN ya. Untuk output menggunakan listrik dari PLN. Kemudian apabila nanti sewaktu-waktu PLN padam, maka otomatis inverter atau PLTS akan membackup ya. Kita coba kita padamkan di PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis berpindah menggunakan PLTS 222 volt. Oke. Nanti apabila listrik PLN menyala kembali, otomatis kita berpindah ke PLN lagi. Coba kita nyalakan. Nah, PLN menyala, pindah ke PLN lagi. Oke, secara otomatis, dan ini normal ya untuk perpindahan PLN PLTS normal. Nanti apabila kapasitas baterai kita berkurang sampai di bawah 30% dari baterai atau kurang lebih 45 volt, maka inverter akan dimatikan. Kita simulasikan, kita turunkan tegangan baterainya. Nah, tegangan baterai 44 volt. Kita lihat inverter mati, inverter padam, tidak ada output ya inverter. Kemudian indikator PLTS juga mati. Sekarang output menggunakan PLN. Jadi ini seperti ini dimatikan di bawah 30%. Tujuannya adalah agar baterai awet ya, agar baterainya tidak terkuras habis, jadi bisa bertahan lama untuk baterainya. Nanti apabila kapasitas baterai sudah naik di kisaran di atas 40% atau kurang lebih 47 volt, maka otomatis PLTS akan dinyalakan kembali. Kita naikkan kapasitas baterainya ke 47 volt. Oke, kita lihat di bawah itu ada 2 LED sudah menyala, artinya PLTS juga sudah menyala ya. PLTS sudah menyala, tetapi output masih menggunakan PLN karena kapasitas baterai kita masih di kisaran 40% ya. Nanti apabila baterai kapasitasnya sudah naik di atas 80%, maka otomatis akan berpindah ke PLTS lagi. Kita coba kita naikkan kapasitas baterainya sampai di atas 80%, kurang lebih 50 volt ya.
di atas 50 volt PLTS output, maksud saya output sudah berpindah langsung menggunakan PLTS ya. Ini 223 volt, ini adalah output dari PLTS. Oke, untuk tes perpindahan sampai di sini dulu. Jadi kami pastikan semuanya dalam keadaan normal ya. ATS berfungsi secara normal, LVD juga berfungsi secara normal, MPPT normal. Oke, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk tes load atau tes beban. Jadi nanti apakah inverter ini benar-benar mampu sampai 5000 watt secara kontinus atau tidak, nanti kita akan tes beban di video selanjutnya. Oke, untuk pengetesan yang pertama ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.